Jadi saya ulangi kembali. Ini sembari ada banyak yang chat buat Ibu UMKM tadi pada keluar Zoom ya. Di monggo diinformasikan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk kita join kembali di ruang Zoom meeting untuk kita lanjutkan pelatihan sharing materi digital marketing funnel pada hari ini tentunya. Jadi saya ulangi kembali. Di sini tadi kita harus memahami terlebih dahulu semuanya karena memang tujuan dari program UMKM level ini adalah untuk menaikkan level dari para pelaku usaha di wilayah Jawa Timur untuk bisa naik ke level up yang dulunya masih sebatas usahanya secara offline, ini mulai dibawa ke arah digital. Mulai kita memanfaatkan ruang online ini, ruang digital ini secara optimal dan maksimal dalam kita menjalankan usaha seperti itu. Jadi digital marketing funnel ini memang fokusnya kita memahami bagaimana customer perjalanan seorang konsumen, seorang pembeli dari yang tidak mengenal produk kita Bapak Ibu, kita mengenal terus perhatian terhadap produk kita, terus tertarik, ada keinginan sampai terjadi yang namanya pembeli. Nah, itu digital marketing funnel. Digital marketing funnel tentunya banyak sekali manfaatnya yang sudah saya jelaskan tadi. Terus ada strateginya, ada 4 poin tadi, ada brand awareness, terus ada interest, share, dan terakhir ada action, ada call to action sampai akan orderan tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya tahapan digital marketing yang funnel, Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini yang pertama tentunya tahapannya ada exposure, ada discovery, ada consideration, ada conversion tentunya, ada customer relationship, dan yang terakhir ada retention. Apa itu? Ini sembari saya admin all ya. Pelan-pelan kita pahami apa itu digital marketing funnel pada pagi hari ini. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu semuanya. Jadi di akhir ada sesi tanya jawab ya. Nanti kita sharing bersama. Oke. Jadi yang pertama ini adalah exposure. Di mana di sini kita akan belajar tentunya tahapan di mana customer ini baru pertama kali melihat dan tahu tentunya tentang apa? Tentang produk kita Bapak Ibu semuanya. Terus kita akan melakukan sebuah pengenalan, biasanya kita kenal dengan istilah iklan, promosi, sehingga nanti para calon konsumen, calon customer kita bawa ke tahapan lanjut. Yang pertama kali ini di tahapan share ini adalah bagaimana seorang pelaku usaha yang juga menjadi seorang digital marketer yang memanfaatkan teknologi, yang memanfaatkan platform media sosialnya untuk mulai menghadirkan produknya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, strategi yang bisa dijalankan di tahapan ini tentunya kita sebagai pelaku usaha nanti bisa dibantu oleh anggota keluarga kita yang memang cakap di digital tentunya untuk mengunggah konten-konten yang sudah kita siapkan. Nah, konten-konten ini tentunya beragam, Bapak Ibu. Bisa terkait konten produk, atau kita bikin konten tutorial, itu bisa juga. Seperti itu ya. Jadi konten tips and trick
Itu namanya konten edukasi, itu bisa juga dibuat seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti selanjutnya bisa diunggah platform media sosial yang sudah kita tentukan di awal, kita mau menggunakan media sosial yang mana yang sesuai dengan usaha kita. Juga website ya, kalau ada website kita dipilih platform mana yang akan kita gunakan untuk mengunggah konten kita. Kontennya ya tentunya menghadirkan produk kita biar semakin dikenal oleh banyak orang, semakin familiar juga ya banyak orang. Kita menggunakan iklan berbayar juga diperbolehkan kalau memang kita ada cost-nya, ada anggarannya. Itu kita kenal di digital marketing dengan ads. Tulisannya itu ADS, Bapak Ibu. Terus selanjutnya tentunya strategi yang bisa kita terapkan di tahapan awal ini, apalagi menyisipkan yang namanya kata kunci dalam konten. Nah, ketika kita mau menyisipkan kata kunci, itu bisa melakukan yang namanya riset kata kunci terlebih dahulu. Riset kata kunci untuk konten kita itu bisa menggunakan fitur yang oleh Google. Itu ada yang namanya Google Trends, Pak Ibu semuanya. Mungkin nanti kita bahas ya di akhir kita akan praktek. Bagaimana caranya kita mencari kata kunci. Dan di tahapan ini kita bisa melakukan dengan strategi langkahnya menggunakan tagar atau hashtag yang nah, ini tahapan exposure tadi ya, mengenalkan atau menghadirkan produk yang kita jual, yang akan kita tawarkan kepada calon customer kita, calon pembeli kita, seperti itu. Ini masih tahapan yang pertama. Oke. Selanjutnya dari tahapan exposure tadi ada discovery tentu. Di tahapan discovery ini, di mana customer ini mulai mencari lebih dalam lagi terkait produk kita. Karena tadi kan di exposure sudah kita hadirkan, kita kenalkan produk kita. Orang yang tahu, kita kasih tahu produk kita itu ini. Sampai nantinya di tahapan discovery, customer akan mulai mencari tahu lebih dalam lagi mengenai produk kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, strategi yang bisa kita terapkan di tahapan ini apa saja? Strategi yang bisa kita terapkan di discovery tentunya yang pertama adalah konten kita itu fokus pada value produk. Maksudnya seperti apa? Jadi value aja nilai atau benefit dari produk kita itu apa saja. Nah, ini dimunculkan di tahapan discovery ini, Bapak Ibu. Terus ada konten yang saya sebutkan tadi, edukatif dan informatif, ternyata masuk di discovery. Itu ya. Selanjutnya karena kita sering mengupload konten, tentunya kita harus konsisten nih dalam membuat konten. Itu strategi berikutnya di tahapan discovery. Dan yang terakhir strategi yang bisa kita terapkan di tahapan digital marketing yang discovery ini adalah membuat deskripsi produk kita itu lengkap. Deskripsi produk yang lengkap itu yang seperti apa? Tentunya itu mencangkup nama produk kita, produknya apa, itu dijelaskan di. Terus selanjutnya bahan-bahannya apa saja, itu bisa dijelaskan. Terus kegunaannya, manfaatnya, nah itu juga bisa dijelaskan di deskripsi produk seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini masih tahapan yang kedua. Kita lanjut kembali untuk tahapan berikutnya, yaitu tahapnya, Bapak Ibu. Tahapan ketiga ada consideration. Consideration itu seperti apa? Ini bahasa kita itu kalau consideration itu konsumen atau pembeli kita itu sudah tahu ya, Nima sudah pernah mendengar lah tentang merek atau brand atau produk kita. Dan di sini tahapan consideration, ini pembeli kita, calon pembeli kita itu sudah mulai mempertimbangkan
untuk membeli produk yang kita kenalkan tadi di tahapan exposure. Oke. Nah, strateginya apa saja? Strategi yang bisa dilakukan di sini adalah dengan menyisipkan yang namanya call to action. Call to action itu bisa informasi lebih lanjut, bisa kontak nomor admin sekian. Ini salah satu contoh dari call to action. Atau klik di bawah ini itu bisa menyisipkan call to action namanya. Terus tahapan consideration ini bisa yang namanya memperbanyak secara online. Itu produk kita. Terus yang ketiga, membuka jalur komunikasi. Kolom komentar itu open. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita berikan respon atau tanggapan. Nah, sama kan ketika sudah ada komunikasinya atau kita bisa mencantumkan kontak person yang bisa dihubungi di strategi terakhir di consideration tentunya dengan menghadirkan kolom tanya jawab. Ya, karena mungkin ada pertanyaan dari kawan kita bisa menjawabnya dengan detail, lebih dan spesifik, jelas sehingga mendapatkan informasi yang kan para calon customer atau calon. Masih poin kurang 3 lagi. Lanjut ini adanya conversion. Di conversion ini tentunya tahapannya sudah masuk ke tahapan 4 ya Bapak Ibu semua. Yang pertama tadi kan exporter. Kita mulai menghadirkan produk kita mulai mengenalkan seperti itu. Nah, ini di poin keempat ada conversion, tentunya tahapan di sini mulai ada keinginan ya, ketertarikan lebih tepatnya. Mulai menimbang-nimbang produk yang sudah kita tawarkan tadi. Dari tahapan conversion ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan yang namanya pelanggan setia. Bisa didapat dari tahapan keempat, conversion. Caranya seperti apa? Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan mempermudah proses ordernya, Bapak Ibu. Bisa melalui WA Bisnis, bisa melalui Google Form, klik tapi jangan banyak isiannya tentunya. Atau klik keranjang kuning, paling cepat ya tentunya. Selain itu, conversion ini langkah selanjutnya bisa membuat kita landing. Jadi langsung diarahkan ke halaman website yang memang isinya adalah penawaran terkait produk itu. Dan berikutnya kita bisa di sini menawarkan reward ataupun seperti itu. Dan yang terakhir adalah memperbanyak alternatif sistem pembayaran dan pengirimannya. Nah, di conversion masih ada 2 tahapan lagi di digital marketing funnel. Nanti teknisnya seperti apa kita langsung sesi tanya jawab ya. Yang kelima adalah customer relation. Bagaimana caranya kita dengan customer kita sehingga mereka akan terus melakukan orderan produknya ke kita kembali. Jadi tidak berpindah ke yang lainnya. Jadi kita itu tetap diberinya customer relation. Bagaimana caranya? Kita optimasi chat melalui WhatsApp tentunya, WhatsApp bisnis ya. Terus kita bisa optimasi DM, direct message, jadi pesan langsung Instagram kita kalau memang kita menggunakan platform Instagram. Terus bisa juga message ke Facebook langsung. Terus ke email kalau memang kita menggunakan email. Ini pilihan ya Bapak Ibu, sekali bisa digunakan tentu. Yang kedua, tentunya untuk menjaga hubungan baik dengan customer, kita bisa membagikan konten-konten yang edukatif mengenai produk kita.
Contohnya produk sambal pecel seperti itu. Gimana caranya biar sambal pecel itu awet, terus bagaimana cara pembuatan untuk konsumsi sambal pecel. Nah, ini dibikinkan konten-kontennya, nanti dibagikan di platform yang kita miliki bisa. Oke, lanjut yang terakhir di sini bisa menggunakan update informasi ya terbaru dari produk yang kita tawarkan kepada customer kita. Jadi karena kalau WA Business, jadi kan ada etalase tokonya. Nah, bisa digunakan diupdate terus produk-produknya di etalase tersebut. Nah, ya. Ini adalah tahapan kelima di dalam digital marketing. Nah, kita masih bicara terkait teori ya, teknik apa. Yang terakhir tentunya Bapak Ibu semuanya. Yang keenam, tahapan di dalam digital marketing funnel itu sendiri ada retention. Di mana retention itu sendiri adalah tahapan ketika kita sebagai pelaku usaha dapat menarik konsumen untuk kembali melakukan pembelian produk kita. Atau istilah yang biasa kita gunakan biasanya adalah repeat order seperti itu. Jadi kalau di tahapan digital marketing funnel ini ada retention. Jadi di sini ada beberapa strategi tahapan customer relation retention ya, meminta testimoni atau ulasan ini wajib. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang order, ada yang beli produknya, jangan lupa meminta testimoni atau ulasan. Ini bisa menjadi daya tarik juga untuk konsumen lainnya order di produk Bapak Ibu. Terus yang kedua, menginfokan produk baru. Itu juga bisa menarik konsumen untuk order kembali di usaha kita. Dan yang terakhir, kita tawarkan promo, reward, atau kita kasih. Terus kalau promo ini gratis ongkir, terus diberikan bonus, contohnya beli 2 gratis 1, itu juga Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tadi adalah materi. Jadi sharing kita pada sesi kali ini terkait apa? Terkait digital marketing funnel Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentunya nanti kita ramaikan media sosial kita semuanya Bapak Ibu tentang kegiatan kita hari ini, pelatihan online. Dan di sini tentunya ya, gambar produk dan semuanya, silahkan menggunakan tagar UMKM Level Up, kelas online, siap jadi workshop marketing. Nah, ini saya mau memberikan di praktek ya, tentang kita mencari kata kunci, juga hashtag atau tagar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kesulitan, sebenarnya pelatihan online bersamaan dengan putihnya yang menjadi sebagai admin platform media sosialnya bisa oleh putra putrinya atau memang kalau adminnya kita mendapat Bapak Ibu semuanya kita sedang melakukan pelatihan offline seperti saat ini. Atau nanti ada pelatihan offline kan tentunya, nah itu bisa diajak hadir bersamaan semuanya belajar bersama-sama agar outputnya hasilnya bisa optimal dan maksimal ya. Oke, ini saya stop share screen terlebih dahulu, kita masuk ke praktek sekarang. Oh, ini ada di kolom chat, nggak ada absennya ya? Oh, ada, Bapak Ibu tenang, nanti akan di-share absennya ya. Oke, jadi kita saat ini akan praktek di ini ya. Kita praktek mencari hashtag dan juga mencari kata kunci. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya.
Apakah sudah terlihat layar saya? Oke. Saya berharap sudah terlihat ya untuk layarnya. Nah, biasanya sudah ya? Oke, siap. Biasanya kita menggunakan yang sering kita gunakan adalah handphone ya, HP ya Bapak. Kita coba mulai mencari kata kunci yang sebenarnya sering cari orang di mesin pencarian Google itu apa. Nah, di HP itu biasanya ada tampilan seperti ini, telusuri Google atau ketik URL. Nah, ini namanya kalau secara sistem Google Suggestion. Kalau saya mengistilahkan ini adalah di kolom pencarian. Nah, di sini diketik saja Google Trends. Kita mencari kata kunci ya, orang sering mencarinya apa. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi pakainya yang ini Google Trends. Oke, ini nanti akan muncul kalau kita klik ini. Terus kita klik. Nah, di sini kita akan mencoba ini. Siapa yang mau dicari kata kuncinya? Usaha dari Bapak Ibu. Kita ditulis di kolom chat. Ini kita coba ya. Yang mana ini, Mbak Cynthia Pratiwi? Hanya tagarnya aja kah, Bu? Tagar nanti ada. Oh ya, tenang aja. Materi nanti akan saya share. Bapak Ibu, gratis ini materinya. Oke, sudah ya. Kita mencoba ini karena saya memang favoritnya adalah sambal pecel. Kita akan menjelajah, mencari seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini nanti tampilannya seperti ini. Bisa kita coba apakah sambal. Kita coba membandingkan ya kata kunci. Apakah sambal? Mana di antara kedua kata-kata ini yang banyak dicari oleh masyarakat netizen? Tentunya di Google itu yang mana? Oh, ternyata kalau kita mau jualannya di ranah online, kita cari dulu kata kunci yang pas, yaitu yang mana? Warna biru atau merah? Biru di sambal pakai AA, kalau yang merah di sini pakai A sama E, sambal. Ternyata yang banyak dicari orang di mesin pencarian Google adalah redaksi atau kata kunci sambal. Jadi nanti ketika kita bikin akun, kita caption, narasi, atau apapun itu, gunakan kata kuncinya sambal. Seperti ini, paling sederhana. Selain sambal, mungkin ini kita coba ya, keripik sama keripik. Mana orang paling banyak cari. Keripik warnanya biru, keripik merah. Oh, ternyata yang paling banyak dicari orang adalah kata kunci keripik. Seperti itu ya. Jadi bisa digunakan kata kunci keripik di postingan atau ketika kita bikin konten nanti filenya bisa dinamai keripik. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau dicontohkan usahanya? Oh ini jamu herbal. Siap. Bapak Muhammad, jamu herbal. Kita mencoba mencari jamu herbal sama jamu, jamu herbal sama kita bandingkan jamu organik. Oh ya, yang paling banyak jamu herbal. Ada kata lain kah, Pak, yang biasa orang nyari selain jamu herbal? Donat atau donut, Bu? Oh, siap. Oke, ini ya. Ini memang sudah sesuai pakai kata-kata jamu herbal. Sekarang donat sama donut ini pengaruh ya ternyata Bapak Ibu, karena memang kita memanfaatkan yang namanya kata kunci di ruang digital yang paling banyak atau paling dicari orang, karena Google saat ini menduduki nomor 1. Nah ini ternyata donat sama donut
yang paling banyak adalah kata kunci donut. Bisa dipahami ya, nanti bisa dicari-cari kalau mau menggunakan kata kunci yang lainnya. Ini saya coba kerupuk sama kerupuk, siap. Kerupuk sama kerupuk. Nah, ini kerupuk sama kerupuk. Oke, ini ya Ibu. Kata kunci kerupuk sama kerupuk yang paling banyak dicari orang kurang lebih 12 bulan terakhir ini adalah kata kunci kerupuk. Jadi memang kata kunci kerupuk nanti yang paling sering kita gunakan saja postingan Bapak Ibu. Terus style, nama, berjudul, selalu diubah namanya dengan nama produk kita kerupuk Google. Jadi ketika nanti orang mencari Google nanti akan muncul. Karena di Google ini kan ada ada gambar, ada informasi. Kalau kita mau carinya, tinggal dipilih. Kalau gambar nanti gambar kita yang akan direkomendasikan atau muncul di Google ketika orang mengetik kata kunci yang dengan produk itu. Kemasan teh celup, kami Bu. Kemasan teh celup ya. Ada pembandingnya enggak Bu? Teh celup sama apa ya? Teh celup kata lainnya apa ya? Teh celup. Coba ya, teh celup sama teh celup sama apa lagi Bu? Mungkin ada kata lain ya. Sama teh saring. Teh saring, Bu. Teh sari ya? Ini, saring. Teh saring. Oke, siap. Teh saring. Siap. Ya, ini. Oh, ternyata yang paling banyak dicari orang kata kuncinya adalah teh celup, Bu. Teh celup. Nah, nanti kita bisa ini ya mengecek kembali nanti di sini teh celup, teh saring bisa dicek per kota, ini bisa. Oh, ternyata yang paling banyak mencari teh celup adalah daerah Karangmalang, Karanganyar, Klaten, Yogyakarta. Nah, nanti bisa kita cek. Ternyata ada kata yang sesuai di sini adalah teh tarik, teh celup saset, teh celup sariwangi 1 dus. Nah, ini yang paling banyak kalimat yang dicari orang kata kuncinya di mesin pencarian Google. Oke, ada lagi yang mau dicek-cek kopi sangrai dan kopi oven, siap. Kopi sangrai sama kopi oven. Bentar ya, ini saya izin mute all dulu. Ya, oke. Kopi sangrai sama kopi oven. Kopi oven. Mana ya yang paling banyak dicari orang kata kuncinya? Nah, ini ternyata yang paling banyak warna biru rata-rata dari orang, yaitu kopi sangrai dibandingkan kopi oven. Itu ya, Bapak Ibu. Terus kita coba cek kembali. Tadi mana-mana rajut sama rajut. Rajut sama ya Bu, itu rajut itu bahasa Indonesia Bu, kalau bahasa Inggrisnya kan kruse biasanya ngoten Bu. Oke, siap. Nah, makanya yang paling banyak dicari orang yang mana ya di Indonesia ini. Kalau memang segmen market di Indonesia. Itu saja yang sering digunakan. Kalau kita mau menyasar, oh ternyata ini. Malahan pakai ini. Jadi selama 12 terakhir, di semua kategori ketika ada 2 kata kunci, ternyata yang paling banyak dicari orang adalah yang berwarna merah, yaitu apa tadi Bu?
Crochet bacanya nggih, Bu. ya crochet. Ya, Nanti crochet. saya salah, Ya, ya. crochet, Saya Bu. salah Ya, menyebut nggih, ya. Oke, matur siap. nuwun. Nah, Iya. misalnya Bu, oke. Terus ada lagi, kita coba cari kaos polos sama kaos ini belum kaos polos. Oke. Nah, kaos polos sama kaos oblong yang paling banyak dicari orang ternyata kaos polos, kata kuncinya. Pak Ibu. Ya, ada lagi ya ini wajib. Memang penggunaan kata kunci penting Bapak Ibu karena apalagi lagi kita berbicara penggunaan pencarian di mesin pencarian saat ini yang banyak orang gunakan adalah Google. Jadi kita harus telaten memang biar nanti traffic kunjungan di platform media sosial yang kita gunakan untuk beriklan, untuk promosi, untuk mengupload konten-konten produk kita bisa dikunjungi oleh banyak orang. Seperti itu ya. Jadi penggunaan kata kunci itu penting. Kuwaci sama satunya adalah kuwaci. Ya, siap. Manakah antara kunci? Oh, ternyata pakai U, kuaci. Ya, nggih. Biasanya panjenengan pasti pakai W. Oke. Pakai kuaci. Pakai kuaci nggih. Ya, ternyata yang banyak dicari orang selama 12 bulan terakhir ini di mesin pencarian Google adalah kata kunci kuaci. Oke. Nah, ini ada produk kami, teh seduhan celup dari Nganjuk Jatim. Oke, siap, Pak. Oh, teh seduhan ya. Coba ya. Teh sama teh celup. Yang paling banyak yang mana ya? Kita bandingkan. Oh, ternyata tetap teh seduh atau teh celup. Teh celup yang sering banyak dicari orang. Oh ya, gimana Pak Ivan? Terus apalagi nih? Ada lagi nggak? Tepung instan sama. Oke, siap. Tepung instan sama satunya lagi tepung premix. Nah, di tepung instan sama tepung premix. Oh, ternyata yang familiar atau terbiasa orang ketik mesin pencarian Google adalah tepung instan, Bapak Ibu. Dwi Yanti ya. Terus siapa lagi? Pecel Semanggi dan Semanggi Surabaya. Oh, gitu ya, Bu ya. Pecel ini dua kata kunci yang berbeda, enggak apa-apa. Kita cek. Semanggi Surabaya. Yang banyak dicari orang, oh malah ini, Semanggi Surabaya ya. Yang sering orang mengetik di Google itu ternyata malah Semanggi Surabaya. Nanti bisa menggunakan kata kunci itu. Ini bisa juga, Bu, sebenarnya kita mencari kata kuncinya di mesin pencarian tadi. Selain di Google Trend, di mana? Di sini. Coba ya, saya akan mengetik Semanggi. Nah, ini di sini aja. Biasa lokasi di mana kita mengetik. Nah, biasanya kan kita nyarinya di Google di sini. Nah, di sini ketika kita mengetik pecel Semanggi, maka yang paling sering dicari orang itu kata kuncinya apa saja? Ternyata ada pecel Semanggi terdekat, ada pecel Semanggi berasal dari, ada pecel Semanggi di Jakarta, pecel Semanggi Semarang, pecel Semanggi berasal dari daerah, pecel Semanggi Mojokerto, pecel Semanggi Malang, pecel Semanggi khas mana. Jadi ini ada 8, biasanya 8 sampai 10 kata kunci yang akan ditampilkan di Google di mesin pencarian yang biasanya di kolom penelusuran ya Bu ini ya Bapak Ibu. Nah ini ketika kita nanti bisa menggunakan redaksi-redaksi ini, kata kunci ini bisa digunakan seperti itu ya. Jadi mana yang sering dicari orang. Jadi memang kita kalau di ruang digital atau di ruang online kita harus sering-sering melakukan hal ini. Nah, melakukannya kapan? Pas waktu luang, pas kita sembari menunggu orderan, selesai kita produksi sambil istirahat, kita cek-cek di HP, di Google penelusuran itu,
Nah, kita coba ketik-ketik, orang itu sebenarnya paling banyak mencari kata kuncinya apa ya? Selain di sini, bisa juga menggunakan Google Trend ini tadi. Oke. Coba tas anyam atau anyaman. Oke. Coba ya, tas anyam sama tas anyaman. Tas anyam. Oke. Yang paling banyak orang mengetik di mesin pencarian adalah ternyata tas anyaman yang paling banyak dicari itu. Tas anyaman ya. Terus ada apa ini? Pempek. Oke. Siap, ini makanan ya. Ini kalau saya membahas makanan itu paling semangat karena menggugah selera sekali. Sama pempek. Yang paling banyak dicari orang di Google adalah empek-empek. Jadi yang biru, ya. Ibu Fitria Intan. Jadi yang warna biru kita bisa gunakan kata kuncinya, bisa di caption, bisa ketika kita menulis deskripsi produk kita, ini tuliskan dengan. Oke, kita lanjut. Setelah pempek ada rembang goreng. Rembang goreng, ada satunya bawang goreng. Mana yang paling sering dicari orang? Rembang goreng atau bawang goreng? Oh, ternyata bawang goreng. Ya, bawang goreng. Jadi ketika kita nanti menamai produk kita bawang goreng, bikin caption di deskripsi juga, terus kita kasih nama file di gambar produk kita bisa menggunakan ini ya. Oh ya, ini ada lagi camilan. Nanti setelah kita cari kata kunci, nanti kita belajar agar hashtagnya. Jadi Bapak Ibu pokoknya kalau, aduh ini kok materinya ribet ya, susah ya, boleh silahkan diajak putra-putrinya join di pelatihan online ini, sangat saya sarankan. Jadi bareng-bareng, ayo support orang tuanya, support keluarganya, untuk bisnisnya semakin dikenal tentunya di ruang digital ya. Jadi bareng-bareng nanti kita bersama-sama. Camilan kacang